Kembali Anda mendengarkan Smart Morning Post. Smart Radio Talk. Smart FM Radio Talk. Kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan suatu perayaan yang menggembirakan bagi umat Nasrani karena dengan Yesus Kristus naik ke surga memberikan bukti konkret bahwa masih ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Selain itu, naiknya Yesus Kristus ke surga adalah bukti bahwa Dia yang datang dari surga telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan setia dan kemudian Dia kembali ke surga. Umat Nasrani juga percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umat-umatnya kelak. Tujuan dari naiknya Yesus ke surga secara khusus ialah mengajar umatnya untuk memberitakan apa yang telah Dia ajarkan ke semua orang dimanapun dan kapanpun sampai ke ujung bumi, di mana pesan itu merupakan pesan yang Dia sampaikan sebelum Dia terangkat ke surga. Dan di pagi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber terkait dengan topik yang kita angkat di pagi ini, memaknai kenaikan Yesus Kristus di tengah pandemi COVID-19. Saya sudah bersama dengan Penatua Davis Keppel selaku Wakil Ketua Komisi Pemuda Sinode Gemim. Selamat pagi, Pena. Halo, selamat pagi. Apa kabar pagi ini, Pen? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, Pena sehat-sehat di sana ya, Pen. Posisi Ya, puji Tuhan. masih di Kabupaten Minahasa Tondano ya? Iya, betul sekali. Bagaimana keadaan di sana, Pena? Sejauh ini keadaan masih kondusif, masih aman-aman, masih lancar. Walaupun memang dengan situasi yang berbeda sekarang ini. Iya, lingkungan sekitar juga masih. Tapi untuk himbauan pemerintah yang tetap mengindahkan protokol yang ada, apakah itu juga dilakukan kalau melihat lokasi yang ada saat ini Pena tinggal? Ya, kalau di daerah tempat saya tinggal, sebagian besar masyarakat memang terlihat patuh. Banyak yang menggunakan masker, masih ada social distancing, menjaga jarak antara satu dengan yang lain ketika beraktivitas. Iya. Apa sih sebenarnya Pena yang menjadi pemahaman kita gitu ya sebagai orang Kristen tentang kenaikan tentang kenaikan Yesus Kristus ini ke sorga? Apakah ini hanya menjadi perayaan kebiasaan saja bagi orang Kristen gitu, Pena? Ya, sebagai umat Kristen tentunya kita harus mengimani bahwa ini bukan hanya sebagai rutinitas. Karya penyelamatan Allah itu dari kelahiran, kematian, kebangkitan sampai kenaikan yang akan umat Kristiani laksanakan pada besok hari. Itu bukan cuma sekedar rutinitas, tapi memang benar-benar harus dimaknai dengan iman dan bukan hanya sekedar kebiasaan tahunan belaka. Iya. Kalau konsep berpikirnya Pena Davis nih, pesan sebenarnya teladan apa yang mau diajarkan kepada kita dari kenaikan Yesus Kristus ini? Ya, sebenarnya ketika Yesus mengajarkan kasih, ya kita kan tahu cerita Tuhan Yesus melalui kitab Injil. Yang diajarkan itu adalah tentang kasih, dan ketika Dia naik ke surga, orang boleh lihat dalam referensinya di Matius 28 ayat 16-20, ada mandat yang diberikan kepada kita sebagai umat yang percaya, adalah pesan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Iya. Ya, kira-kira demikian untuk teladan yang mungkin bisa kita ambil dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Iya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Artinya Ya. melalui media apa saja dengan cara kita melakukannya ya. Apalagi Ya, kan benar. sejauh ini kita melihat bahwa perkembangan teknologi ini semakin terlihat merata di seluruh dunia gitu ya. Apalagi di Ya. tengah pandemi COVID-19 yang memang benar-benar mengakibatkan begitu banyak perubahan. Bagaimana menyikapi kemajuan teknologi ini sebagai alat untuk beradaptasi gitu? Sebenarnya menyikapi hal tersebut kita harus bersyukur, karena walaupun kita hidup di mana masa pandemi ini terjadi, tapi kita berada di suatu titik di mana walaupun kita tidak bisa saling mendengar, saling berbicara langsung dan bertatap muka langsung, dan tidak bisa berjabat tangan secara fisik, tapi kita bisa melakukannya melalui media sosial yang ada. Sehingga kalau mau dibilang juga adanya pembatasan sosial,
sebenarnya lebih tepat pembatasan secara fisik, tapi untuk sosialnya tetap dilaksanakan lewat media sosial, dan orang mesti mensyukuri akan hal tersebut. Apalagi di momentum kenaikan Yesus Kristus ini, tadi sempat dibahas bagaimana memberitakan Injil. Nah, dari sini sebenarnya media menjadi salah satu sarana. Iya. Kira-kira kalau bicara tentang media menjadi salah satu sarana, sejauh ini bukti nyata apa yang dilakukan oleh pemuda Gemim gitu? Atau dari wilayah Penatua sendiri melayani? Ya, memang keadaan saat ini mau tidak mau kita harus upgrade dan update dengan apa yang ada. Untuk pemuda Gemim sendiri secara sinodal, kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan secara daring. Misalnya ibadah bersama secara online, baru ada diskusi-diskusi lewat diskusi virtual lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Ya, kira-kira diskusi itu seperti apa, Pena? Diskusi yang diangkat. Seperti saya contoh, baru-baru ada diskusi dari bidang Litbang tentang bagaimana mau menyikapi kira-kira persiapan kita sebagai pemuda Kristen dan warga gereja nyangkut new era ke depan ketika COVID berakhir. Iya. Ada juga diskusi tentang kewirausahaan di tengah pandemi. Juga ada diskusi tentang waktu Hari Kartini lalu pemuda Gemim menyelenggarakan diskusi virtual tentang perempuan di tengah pandemi COVID-19. Iya, karena secara tidak langsung kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak ke berbagai sektor ya gitu ya. Dan apalagi banyak pemuda-pemuda yang di luar sana yang memang pekerja swasta ini banyak yang di PHK. Ini bagaimana tanggapan Penatua ini? Menyambut hari kenaikan Yesus Kristus, mereka harus mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan gitu. Ya, tentunya semua orang tidak ingin mengalami hal tersebut. Ya. Tapi karena keadaan saat ini yang membuat kita apalagi pemuda Gemim banyak yang terdampak mengalami PHK, dan memang di sini melalui momentum ini, momentum kenaikan Yesus Kristus, ada pesan yang ditinggalkan Yesus selain mengabarkan Injil, yaitu Dia atau Allah beserta kita sampai kepada akhir zaman. Berarti di masa-masa sekarang orang mesti yakini, imani bahwa Tuhan sementara beracara dalam kehidupan orang, Tuhan sementara beserta dengan orang. Jadi di sini juga saya mau sampaikan bahwa kalaupun kita mengalami hal tersebut, orang mesti yakin di depan sana ada hal yang terbaik yang disiapkan oleh Tuhan. Iya, oke. Kalau bicara tentang pemuda nih, kan Pena sebagai sosok tokoh pemuda yang memang dikenal oleh orang banyak gitu dalam kepemudaan Gemim. Kira-kira hal lain yang harus ditunjukkan kepada pemuda yang di luar sana, yang smart listener yang sementara mendengarkan, bagaimana memaknai kenaikan Yesus Kristus ini? Kira-kira ada hal lain lagi gitu? Ya, untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus, apalagi sebagai pemuda, semua pendengar setia Smart FM, ya, Smart Listener, sebagai pemuda di Kristen, kita harus punya sikap untuk menghargai teladan yang ditinggalkan Yesus Kristus melalui karya agung penyelamatan. Dan di masa pandemi ini, generasi muda diajak untuk belajar patuh, belajar menghargai anjuran pemerintah dan gereja, dan torang mesti yakin juga seperti tadi, Tuhan menyertai torang semua. Iya, oke. Kemudian apa sih sebenarnya keterkaitan antara orang muda dengan keadaan sekarang ini dengan teladan kenaikan Yesus Kristus ini? Jadi sebenarnya orang muda sebagai tulang punggung gereja ke depan, melalui kenaikan Yesus Kristus, mari kita tetap semangat, gelorakan semangat penginjilan. Untuk pemuda Gemim sendiri, kobarkan terus obor pembangunan, walaupun di tengah-tengah masa krisis pandemi saat ini. Kan banyak, seperti yang orang sempat singgung tadi, untuk menggelorakan itu tidak harus orang bertatapan langsung, tapi bisa melalui media-media sosial yang ada. Orang manfaatkan itu untuk memberikan semangat, penguatan, karena bukan hanya dampak dari COVID ini bukan cuma secara ekonomi, tapi juga secara psikologi.
Sehingga butuh ada pendampingan, terutama pendampingan secara rohani bagi pemuda-pemudi yang ada atau warga masyarakat dan warga gereja pada khususnya. Iya, oke. Adakah hal lain lagi yang harus dilakukan oleh kita untuk membangkitkan kesadaran orang muda Kristen yang memang benar-benar yang dulunya tidak pernah beribadah atau menganggap remeh atau menganggap hal ini biasa saja dengan kejadian pandemi COVID-19 ini, harus beribadah dari dalam rumah, bahkan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus pada besok hari juga kita masih menerapkan untuk tetap beribadah di dalam rumah ya gitu ya. Kira-kira Penatua bagaimana ini memberikan atau membangkitkan kesadaran orang muda dari kacamata Penatua? Ya, dari sudut pandang saya sendiri, untuk membangkitkan kesadaran orang muda adalah bagaimana untuk saling mengingatkan dari diri sendiri. Karena perubahan itu akan terjadi ketika ada perubahan secara khusus dari diri sendiri, baru secara organisasi itu bisa terwujud. Jadi dari orang sendiri, pimpinan-pimpinan pemuda gereja senantiasa selalu mengingat-ingatkan kepada seluruh pemuda gereja yang ada, supaya bisa sadar, menyadari, dan memulai adanya perubahan mulai dari diri sendiri. Oke, Penatua, di bagian terakhir ini kira-kira ada yang mau disampaikan selaku wakil Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim kepada Smart Listener? Ya, kepada semua pendengar setia Smart Listener, ini pendengar setia Smart FM, selaku Wakil Ketua Komisi Pemuda Sinode Gemim, mau mengajak kepada kita semua untuk tetap sehat, menjaga kesehatan, tetap patuh pada anjuran pemerintah, karena pemerintah juga adalah wakil Allah, juga untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus besok hari, kita mulai mempersiapkan diri untuk betul-betul menghargai teladan yang ditinggalkan Yesus, semangat gelora penginjilan. Juga untuk pemuda Gemim, api obor pembangunan harus senantiasa berkobar. Dan mungkin yang terakhir, selamat hari ulang tahun untuk Smart FM yang ke-24. Tetap menjadi saluran inspiratif, tetap menjadi saluran berkat, jaya terus di udara dan dimanapun. Oke, terima kasih Penatua Davis Keppel SPD MSI selaku Wakil Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim. Tetap semangat Pena ya, melayani dan stay at home ya Pen ya. Oke, terima kasih Penatua Davis Keppel, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait memaknai kenaikan Yesus Kristus di tengah pandemi COVID-19. Pagi hari ini kita masih akan lanjut berbincang dengan Penatua Melki Markel Nender selaku anggota Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim di bidang ajaran, persekutuan, ibadat, dan misi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Smart Listener, Anda masih tetap bersama kami dalam Smart Morning Post pagi ini. Di sesi dialog bagian kedua, kami sudah bersama dengan Penatua Melki Markel Nender selaku anggota Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, bidang ajaran, persekutuan, ibadat, dan misi. Saya sapa, selamat pagi Penatua. Ya, selamat pagi Kak Davis ya, akrab di remaja ya, panggil Kak saja ya. Iya, Kak Melki, apa kabar Kak? Ya. Puji Tuhan, baik, luar biasa ini Kak Davis. Iya, Kak, gimana keadaan Langoan, aman saat ini? Puji Tuhan, Langoan aman, dan sampai sekarang belum ada yang tercatat kena virus corona ya, sampai sekarang. Iya, untuk area pelayanan Kak Melki ya? Iya, area pelayanan. Kalau bicara tentang standar atau protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah, apakah dilakukan oleh masyarakat di sana, Kak Melki? Iya, di sini dilakukan ya, walaupun ya seperti yang disampaikan Penatua Davis tadi, bahwa pembatasan sosial secara fisik mungkin yang paling utama, walaupun kehidupan sosial lainnya masih berjalan seperti biasa, namun arahan pemerintah di Langoan sendiri
berjalan dengan baik ya, termasuk di desa-desa banyak posko dan tamu-tamu yang datang juga tetap mengikuti standar kesehatan yang ada, Kak. Jadi di sana memang ada pengamanan di masing-masing desa, jadi tidak bisa sembarang masuk gitu ya? Iya, kita pada dasarnya menerima dengan penuh sukacita iman ya, bersama pemerintah dan gereja siapapun yang datang, namun tetap harus mengikuti standar kesehatan, dan secara khusus di Langoan ya, kalau dari luar mau datang tetap harus ada surat keterangan dari desa terkait. Iya. Kak Melki, ini terkait dengan topik kita memaknai kenaikan Yesus Kristus di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia, Sulawesi Utara, bahkan kabupaten kota yang ada di tempat Kak Melki sendiri nih. Kita melihat bagaimana peran Kak Melki sebagai seorang pembina remaja, sebagai seorang pelayan di tengah-tengah masyarakat, sebagai tokoh agama juga dapat dikatakan demikian. Bagaimana sih sebenarnya cara Kak Melki ini untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus? Apakah ini hanya menjadi perayaan yang menjadi kebiasaan saja gitu bagi orang Kristen? Ya memang secara pribadi saya memberi tanggapan bahwa memaknai kenaikan Yesus Kristus ini sebenarnya bukan hal yang biasa. Sebenarnya bagi kita ini adalah kunci paling utama bagi setiap orang yang percaya. Manakala seperti yang disampaikan tadi dalam pembukaan oleh Kak Davis tadi, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah salah satu peristiwa yang luar biasa, karena dia ke surga untuk menyediakan tempatnya bagi kita. Walaupun sebenarnya saya harus jujur mengatakan bahwa perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini berbeda dengan hari Natal dan hari Natal tahun baru, pasca dan kegiatan tahun gereja lainnya. Saya masih melihat sih masih seperti ibadah biasanya. Orang memaknai ini, bahkan banyak jemaat yang lebih memilih memaknai perayaan-perayaan ini lewat tamasya, ibadah padang dan lain sebagainya. Walaupun terkadang memaknai kenaikan Isa Al-Masih ini ya bagi saya secara gereja masih sebatas pada pemaknaan dalam persekutuan ibadah gereja. Tetapi membandingkan dengan Natal dan Paskah ya menurut saya sedikit berbeda. Ya, oke. Apa yang membedakan, atau apakah pandemi COVID-19 ini mengurangi arti dari perayaan kenaikan Yesus Kristus yang akan dirayakan oleh umat Kristiani pada besok hari gitu, Kak Melki? Sebagai umat yang percaya sih saya kira tidak ya, kalau saya secara pribadi. Malah dengan adanya pandemi virus corona ini justru sebagaimana yang banyak orang sampaikan bahwa membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Banyak orang semakin berhati-hati ya. Kalau dulu hidupnya asal-asalan, tetapi ketika dengan adanya pandemi virus corona justru mendekatkan orang itu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, walaupun melaksanakan ibadah di rumah. Malah ada yang unik ya. Yang unik yang saya lihat adalah mengikuti standar kesehatan yang jauh sebelum pandemi virus corona ini ada, justru yang tidak biasa kita lakukan. Artinya pola hidup sehat justru mulai dilakukan oleh jemaat dan masyarakat yang ada. Dan kita sih sudah melewati Jumat Agung dan Paskah ya. Sebelumnya kita beribadah di gereja ya, kita sudah mengalaminya. Namun saya tidak melihat gereja itu lemah, justru saya melihat gereja itu kokoh. Iya, ya. Baik. Kokoh dalam arti? Kokoh dalam arti tantangan pandemi virus corona ini sebenarnya tidak melemahkan iman kita. Baik, oke. Justru memberi kekuatan baru sebenarnya bagi kita, bagaimana hidup sebagai orang yang percaya itu harus memerangi persoalan-persoalan hidup. Ya, walaupun memang kenyataan sekarang kita harus beribadah di rumah, mendengar khotbah lewat pengeras suara, bahkan live streaming ya, dengan perkembangan teknologi
yang ada sambil berharap tentu situasi ini akan berakhir. Siap. Sebagai pembina remaja gitu ya, sebagai pembina anak muda gitu, remaja yang kategori umurnya dari 12 tahun sampai 17 tahun. Bagaimana dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim sendiri atau dari pelayanan remajanya Kak Melki memaknai kenaikan Yesus Kristus kali ini ke anak mudanya? Kalau kita, harapan kita sih memaknai perayaan kenaikan Yesus Kristus ini tentu dengan keyakinan teguh bahwa Kristus adalah Allah yang luar biasa ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa makna dari kenaikan Yesus Kristus ini bukanlah hal yang biasa seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 mencatat bagaimana Yesus itu naik, justru dia akan kembali di ayat yang 11 akan kembali dengan cara yang sama manakala dia naik ke surga. Artinya ada harapan baru bagi kita ya. Yohanes pasal 14 ayat 26 di sini dicatat yaitu Yesus menjanjikan penghibur yang tidak lama lagi kita akan rayakan. Sedikit saya kutip tentang Pentakosta. Dia mengutus Roh Kudus dalam namanya untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita, akan mengingatkan kita pada semua yang telah dia katakan ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Yang lebih hebat lagi kalau saya baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu pergi ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita supaya di mana dia berada, di situ kita berada. Jadi teladan yang harus kita lakukan adalah meneladani Yesus yang telah memberi yang terbaik bagi kita. Somati menderita, tetapi dia bangkit dan memberi jaminan bahwa dunia ini hanya tempat sementara dan dia menyiapkan tempat di sorga untuk saya dan kita semua yang ada ya. Iya, oke. Kak Melki, ini di bagian terakhir kita, Kak Melki. Iya. Adakah yang mau disampaikan sebagai Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim terkait dengan aktivitas pelayanan remaja sendiri ataupun pesan ke seluruh masyarakat luas yang ada di luar sana, smart listener yang sementara mendengarkan? Iya. Oke, yang pasti saya masih sama ya, seperti apa yang disampaikan Pinato Davis tadi. Yang pertama, paling utama itu adalah kita tetap berdoa ya, tinggal di rumah dulu ya. Sambil kita rajin dan tekun membaca kebenaran firman, karena Yohanes 15 ayat 7 bilang bahwa jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kedaki dan kamu akan menerima. Jadi kehebatan firman itu adalah hal yang luar biasa. Jadi pesan inti dua ya. Yang pertama kita rajin berdoa, kedua rajin membaca firman, yang ketiga tentu mendengar arahan pemerintah dan juga gereja. Untuk sementara kita tetap di rumah melaksanakan aktivitas rumah, dan bagi kalangan adik-adik remaja tentu belajar dari di rumah, jangan dulu kemana-mana, sambil kita berharap bahwa dengan iman kita mampu mengalahkan pandemi virus corona ini. Dan yang terakhir tentu kita kurang dengar Pak Pinato Davis tadi ya. Iya. Selamat ulang tahun ya bagi Smart FM yang terima kasih. 24 dan saya juga Kak Devi sebelum diwawancara ini sudah minta izin selama Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Oleh karena itu tidak apalah kalau saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gereja Masih Injili di Minasa mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-24 bagi Smart FM. Tetap diberkati Tuhan. Oke, terima kasih Penatua Melki Markel Nender selaku anggota Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim bidang ajaran, persekutuan, ibadat dan misi. Terima kasih banyak Penatua. Iya, Tuhan berkati, sukses dan semangat pelayanannya. Dan smart listener, saya akhiri sampai di sini perbincangan kita terkait memaknai kenaikan Isa Al-Masih di tengah COVID-19. Dan tentunya pagi hari ini Anda yang sudah mendengarkan siaran kami, terima kasih untuk Anda, semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda dan selamat memaknai kenaikan Yesus Kristus yang akan dilaksanakan pada besok hari, Kamis 21 Mei 2020.